yaitu dari Ruang Saham. Founder Ruang Saham yang telah berkembang dari beberapa tahun yang lalu, yaitu Ervin Kusuma. Akan tetapi sebelum kita memulai live bareng kita bersama dengan teman-teman dari Ruang Saham, kali ini saya akan mengupdate market berkaitan tentang kondisi market beberapa hari terakhir ini. Nah, seperti kita ketahui, IHSG setelah mengalami kenaikan yang cukup signifikan dari sekitar tanggal 20 Mei, sekitar tanggal 26 Mei hingga tanggal 9 Juni 2020, IHSG mengalami fase sideways yang sangat melelahkan, yaitu saat ini IHSG hanya bergerak di rentang harga 4.800 sampai dengan 5.000. Oleh karena itu, tentunya buat para teman-teman yang merupakan trader, fase sideways ini merupakan fase yang sangat melelahkan bagi para trader. Kenapa? Karena harganya nggak bergerak kemana-mana, bergerak cukup tipis di rentang 4.800 sampai 5.000, di mana rentangnya itu tidak mencapai. Akan tapi seperti kita sampaikan di Sukor Trading Club, buat teman-teman yang join Instagram atau join Telegram kita telah merekomendasikan beberapa saham, dan hari ini kita berhasil take profit di saham Telkom, BSDE, Tebik. Kita take profit juga sebagian di INDF dan beberapa saham lainnya. Namun tentunya sebagai seorang trader, kita juga harus disiplin. Kita sempat 2 kali cut loss di saham, satu di saham beras dan satunya di saham konstruksi. Akan tapi kita tidak perlu kecewa, karena kenapa? Yang penting kita sebagai seorang trader adalah konsisten dalam mendatangkan profit. Kita terus konsisten tiap hari berjuang supaya portofolio kita pada akhirnya kita akan selamat dan meraup keuntungan yang signifikan di tengah COVID-19 ini. Yaitu Ervin Kusuma, di mana dia akan membicarakan mengenai strategi di era new normal ini, terutama strategi trading, karena beliau ini, Ervin Kusuma, merupakan seorang stock trader juga di Jawa Timur, dan dia bisa sukses di usia muda yang kita percaya kita perlu belajar dari beliau bagaimana mengolah portofolio dan sebagainya. Dan tentunya saya ingatkan sekali lagi ke teman-teman semuanya, sebagai seorang investor, sebagai seorang trader, kita harus melakukan namanya money management yang baik. Our eggs in one basket. Kita harus diversifikasi ke beberapa portofolio yang sektornya berbeda-beda. Misalnya di 5 saham buat pemula. Nah, sebaiknya ditaruh di sektor yang berbeda-beda sehingga ketika satu sektor terkoreksi, teman-teman bisa mendapatkan keuntungan dari yang lain, dan tentunya hasil yang diharapkan tentunya menghasilkan cuan yang signifikan dan bisa membuat teman-teman menghasilkan profit. Karena sebagai investor maupun sebagai trader, kita harus berfokus pada tujuan 3P, yaitu purpose, profit. Bintang tamu yang menarik yaitu Ervin Kusuma, founder dari Ruang Saham. Bagaimana strategi dia dalam berinvestasi saham maupun trading saham, kita akan simak di live. Wow, Koko Ervin, apa kabar? Halo, baik. Surabaya aman enggak? Ya, overall kita di sini aman. Oke. Aktivitas juga mulai pada kembali sih, gitu. Tapi memang kita tetap harus antisipasi apakah ada second wave apa enggak, gitu. Oh, oke. Jadi Ervin udah keluar belum? Udah jalan-jalan belum? Atau Udah, masih belum aja? Udah ya. sudah Jadi walaupun kita udah masih, begitu pula dengan strategi trading saham kita harus
disesuaikan dengan new normal strategi di era new normal ini. Nah, mungkin Erwin hari ini dia akan sharing berkaitan tentang strategi apa sih yang sebaiknya diterapkan. Kalau kita udah beberapa hari ini lihat market sideways, bahkan tadi ada yang meme juga, kan kita udah tahu ada bullish trend, terus ada bearish trend, kemudian sekarang ada kangaroo trend, ya kan? Yes, benar banget. Lompat-lompat di sana terus. Nah, jadi memang banyak hal yang sebenarnya bisa jadi potensi meskipun di kangaroo trend, gitu. Oke. Ya. Silahkan Erwin, kira-kira strateginya apa sih yang tepat digunakan di saat market kita benar-benar sideways hanya bergerak antara 4.800 sampai 5.000 ini, Erwin? Oke, nah sebenarnya kita tahu di saat market bergerak konsolidasi itu ada titik bawah dan titik atas, yang dimana kita tuh harus benar-benar jeli di mana kita harus buy lebih banyak, atau di mana titik kita akan sell, kemudian atau titik di mana kita akan buy-nya lebih sedikit, gitu. Nah, dan sebenarnya ini materi untuk alumni juga, untuk alumni Ruang Saham, tapi karena live dengan Syukur, jadi saya kasih sneak peek sedikit lah. Boleh banget dong. Oke, silakan sneak peek-nya apa nih, Erwin, jadi, di dalam market seperti ini index correlation namanya. Nah, index correlation ini sebenarnya adalah hal yang banyak pemula itu sebenarnya biasanya menyepelekan, ya, gitu kan. Tapi dengan melihat dengan yang namanya index correlation, kita tuh bisa tahu ke arah mana IHSG ini akan bergerak, gitu. Nah, jadi kita bisa lihat bahwa kita ada ini IHSG kita, kan kita bisa lihat IHSG setelah mengalami kejatuhan, dia masih berada di area konsolidasi ini. Nah, sebenarnya IHSG ini untuk kalau buat teman-teman yang belum tahu IHSG itu apa, IHSG itu adalah indeks harga saham gabungan, jadi itu total rata-rata pergerakan saham hari itu, gitu. Oke. Nah, jadi memang IHSG ini sebenarnya kita bisa menganalisa dan kita bisa menganalisis secara teknikal analisisnya juga, gitu. Jadi kita bisa menilai bahwa oke, IHSG kita besok akan setidaknya diprediksi akan turun ataupun prediksinya akan naik. Oke. Kemudian kita bisa tahu ini namanya untuk indeks luar negeri, gitu. Nah, jadi di sini ada beberapa yang penting. Sebenarnya Dow Jones adalah kategori paling penting. Mengapa? Karena kita bisa cek bahwa dari sini kita bisa melihat indeks IHSG dengan Dow Jones itu memiliki korelasi yang hampir sepenuhnya sama, gitu. Dan di sini kita bisa lihat bahwa indeks ini udah mencapai di 0,9, yang dimana ketika indeks itu di angka 1, itu berarti menandakan IHSG itu benar-benar berkorelasi, gitu. Oke. Jadi kalau misalnya teman-teman lihat, indeks regional Asia lagi down, gitu. Nah, sebenarnya yang cukup kita pantau itu adalah dari Dow Jones. Jadi menurut dari saya adalah yang paling penting tuh Dow Jones, karena IHSG benar-benar mengikuti angka Dow Jones saat ini. Oke. Gitu. Nah, tadi saya udah ngelewatin beberapa. Nah, yang di ini kita bisa cek adalah kita ada yang namanya futures dan commodity. Yang dimana kalau futures kita tahu itu apa ya sebenarnya prediksi. Nah, itu juga kita lebih ngikutin yang Dow Jones. Nah, ada juga komoditi yang kita tahu beberapa saat ini oil juga lagi benar-benar up. Untuk datanya ini data yang kemarin-kemarin, jadi jangan disalahkan angkanya. Nah, jadi kita tahu komoditi ada crude oil, itu yang sebenarnya cukup penting juga. Nah, kemudian ini ada salah satu chart di tahun 2020 udah down 38%. Nah, tapi di sini juga ada tahun 2008 itu 61%. Bedanya di mana? Tentunya bedanya di tahun 2008 itu turun sepanjang tahun. Kalau di 2020 ini baru mungkin 3 bulan udah langsung drop 30%. Gitu. Nah, untuk gold sendiri kita bisa lihat bahwa posisinya dia lagi flat di atas. Yang berarti teman-teman kalau misalnya lihat saham Antam, MDKA, itu dia posisinya lagi steady aja.
gitu. Nah, seperti ini. Nah, ini yang ditamakan sebagai konsolidasi. Jadi kalau teman-teman memang tertarik dengan saham emas, itu sebenarnya bisa jadi pilihan karena memang harga emas lagi berkonsolidasi di atas. Gitu. Oil, minyak memang kita udah tahu sebelum new normal ada, udah diprediksi bahwa minyak akan rebound di kuartal 2. Dan terbukti kuartal 2 China mulai kembali beroperasi yang akhirnya kita tahu minyak langsung up gitu. Dan ini yang menarik sebenarnya, S&P 500 Fix ini adalah salah satu indeks yang sebelumnya itu jarang dilihat gitu. Sebelumnya jarang dilihat karena tingkat kepanikan pasar sedikit. Apalagi kita bisa bilang 2 tahun lalu, 1 tahun lalu, indeks fix akan hanya bergerak di area di bawah 20. Nah, normalnya indeks fix itu bergerak di angka di bawah 20. Dan ketika indeks fix itu naik, berarti market lagi panik. Gitu. Jadi memang kalau misalnya indeks fixnya di atas angka 20, itu berarti market masih panik. Yang berarti kita harus masih menunggu indeks fix sampai turun di bawah 20, itu yang baru bisa kita namakan steady. Nah, bagaimana dengan kondisi new normal sekarang? Ya kita masih bisa lihat bahwa masih banyak second wave. Jadi buat teman-teman perlu cepat sell. Gitu. Kemudian, nah teman-teman juga pasti tahu yang namanya market has no empathy karena di sini kita tahu kalau teman-teman lihat, US ada yang kasus pembunuhan, kemudian ada Australian resesi, kemudian ada Hong Kong demo. Tetapi kenapa kok berbeda banget di pasar saham yang ternyata pasar saham itu terus bergerak naik. Nah, ini adalah salah satu bukti market has no empathy karena para investor sebenarnya udah belajar dari pengalaman yang lalu. Jadi kita bisa lihat ada Oklahoma City bombing, kemudian yang paling terkenal yang global financial panic di tahun 2008. Tetapi investor bisa melewati ini semua dan akhirnya harga saham melonjak lebih tinggi. Gitu. Nah, jadi buat teman-teman yang mungkin shock di bulan Maret karena IHSG jatuh, kemudian shock juga karena di April masih terombang-ambing. Nah, sebenarnya new normal ini bisa menjadi salah satu chance kita untuk ambil saham. Gitu. Tapi memang kita masih harus berhati-hati. Nah, market is always forward-looking, yang dimana kita tahu, nah ini juga sering jadi pelajaran saya. Nah, ini adalah saham Astra, yang dimana saham Astra ini udah jatuh terlebih dulu. Padahal laporan keuangannya baru keluar di saat garis biru ini. Nah, jadi ini teman-teman tuh bisa lihat, laporan keuangan belum keluar, saham Astra udah jatuh. Ini yang namanya market is always forward-looking. Investor itu selalu menilai lebih dulu. Kalau misalnya ada COVID-19, berarti penjualan mobil tidak akan terlalu dibutuhkan, dan akhirnya kita tahu investor lebih akan menjual. Langsung jatuh. Tetapi ketika laporan keuangan dibilang Astra drop 60%, Astra drop 50%, nah harga saham masih berkonsolidasi. Karena investor sudah melakukan penjualan di saat ini. Seperti itu. Nah, untuk teman-teman, nah, jadi sebenarnya untuk strategi new normal ini sendiri, teman-teman pertama tuh harus lihat yang namanya indeks. Mengapa? Karena kita tahu di US sendiri dan di Indonesia sendiri, kita lihat dalam minggu ini saja kita bisa lihat IHSG up and down terus. Berbeda dengan saya waktu trading di tahun 2019, 2018, yang dimana IHSG itu ketika naik turun hanya di sekitar paling naik juga 2%. Itu udah jarang banget. Turun juga paling turun cuma 1,5%, 1%. Berbeda dengan keadaan sekarang yang ketika turun bisa 3%, bahkan ketika naik bisa 4%. Nah, itu yang membuat perbedaan trading di market 2018-19 dengan sekarang. Dan kita bisa lihat kalau di tahun 2018-19,
ketika IHSG bergerak normal, itu hanya bergerak sekitar 0,3% up, 0,4% naik. Tetapi kalau kita lihat dalam beberapa bulan ini aja, kita bisa lihat IHSG ketika naik langsung 2%. Ketika turun langsung 2%. Nah, itu yang sebenarnya membuat market lebih volatile dan kita tuh harus lebih jeli dalam memilih saham. Benar. Gitu. Ketika kita tidak jeli memilih saham, oke ya kita nyangkut ketika IHSG jatuh. Gitu. Nah, tapi ketika kita udah tahu, oke, IHSG akan tes resisten, berarti kita boleh mulai jual sebagian. Ya kan? Kita mulai jual sebagian, kita baru jual lagi ketika IHSG turun ke support, itu saatnya boleh kita ambil lagi. Itu jika trading. Jadi sebenarnya kita juga perlu pantau lah technical analysis dari IHSG lebih baik ambilnya pasti di support. Oke, jadi kita saat ini lebih menggunakan strategi buy on weakness ya, dibandingin buy on breakout, karena market yang bergerak cenderung volatile dan resistennya terlihat cukup kuat ya, terutama di kondisi. Nah, Ervin, tadi Ervin menarik banget nih menjelaskan berbagai macam indeks secara global yang mempengaruhi IHSG. Nah, Ervin kan trader juga nih, tiap hari sebelum kita make decision untuk beli besok paginya, indeks apa aja sih yang Ervin lihat? Misalnya indeks Dow Jones, pergerakan crude oil, dan lain-lain. Kita apa nih sneak peek-nya? Biasanya yang akan saya lakukan adalah, saya pasti jam 9 tuh saya cek yang namanya Dow Jones. Ya kan? Karena Dow Jones sudah mulai gerak, baru kita lihat apakah bergerak positif ataupun negatif. Gitu. Nah, ketika posisi sekarang, memang kita harus lihat besok pagi. Dow Jones close di berapa, baru kita bisa menentukan, oke, IHSG hari ini akan lebih naik atau lebih turun. Dan ketika kita melihat Dow Jones close merah, berarti kita tetap ada saham yang saya incar, tetapi mungkin kita bisa masuk dengan porsi yang lebih kecil. Gitu. Nah, selain Dow Jones, sebenarnya kalau selain Dow Jones yang saya lihat tentu adalah seperti apa itu namanya, komoditi yang biasa adalah oil yang paling sensitif. Gitu. Nah, memang beberapa saat ini ada ngincer yang namanya ELSA, tapi juga kita lihat dulu untuk indeks oilnya seperti apa, karena beberapa saat ini juga cuma konsolidasi di area 35 sampai 38 per barrel. Ya, jadi itu juga masih nunggu. Oke. Nah, kemudian kan tadi kan kita melihat kalau di malam harinya itu kita melihat namanya Dow Jones. Nah, akan tapi itu fenomena nih, Ervin. Kemarin malam di Amerika, Dow Jones-nya kan naik kencang. Tapi pagi minus lumayan, sehingga indeks Asia dan Indonesia terutama juga mengikuti Dow Food. Nah, sebenarnya bagaimana sih kita melihat hubungan antara Dow Jones dan Dow Food terhadap pergerakan indeks IHSG kita? Sebenarnya kalau masih lebih berkorelasi yang Dow Jones, kalau yang untuk future itu mungkin biasanya waktu kita trade, waktu kita lagi on market, itu biasa future kita bisa lihat. Dan ketika future-nya udah mulai merah, berarti teman-teman kalau memang mau persiapan untuk yang ada take profit, bisa langsung di take profit. Gitu. Karena ditakutkan ketika Dow Jones open merah, IHSG besok open merah juga. Bisa gap down saham-saham yang kita pegang. Nah, itu kalau untuk sekarang sih. Jadi memang trade jangka pendek juga masih lebih oke. Tapi kalau teman-teman memang invest, boleh tetap dilanjutin aja investasinya. Gitu. Oke. Nah, jadi kita udah belajar ya teman-teman apa korelasi indeks-indeks itu terhadap IHSG. Nah, mungkin sekarang kita akan membahas mengenai sektor, Ervin. Saat ini sektor perbankan kita bisa melihat dia memiliki beta yang sangat tinggi. Saat indeks atau IHSG naik kencang, dia naik lebih kencang lagi. Tapi waktu indeks turun, dia bisa turun lebih dalam lagi. Nah, bagaimana strategi yang perlu kita pakai sebagai seorang swing trader untuk memanfaatkan volatilitas untuk trading di saham perbankan? Ataukah mungkin kita sebaiknya trading aja di sektor-sektor yang memiliki resisten lebih rendah terhadap IHSG, yang memiliki beta lebih rendah, seperti sektor consumer atau sektor lainnya? Mungkin Ervin memiliki pandangan bagaimana? Untuk sektor ya, memang perbankan biasanya yang paling sensitif ya. Karena ketika IHSG naik, biasa perbankan ikut naik. Enggak sih, jika perbankan yang big cap seperti BBCA, BBRI dinaikkan, naik,
biasa IHSG bisa mulai terdorong naik gitu. Nah, bagaimana strategi di dalam perbankan? Overall kita kalau buat teman-teman yang invest, silakan ambil setiap di bawah dan sesuai porsi. Kalau memang yang lamsam ya udah langsung diajar. Kalau misalnya yang tetap nabung saham, silakan tetap nabung per bulan. Nah, kalau misalnya yang trading, memang teman-teman harus lebih jeli karena memang kita bisa pakai technical analysis seperti trend line, Fibonacci. Itu juga di saat-saat ini beberapa kali saya cek pakai Fibonacci, titik-titiknya cukup pas sebenarnya. Gitu. Nah, kalau trend line buat teman-teman yang mau buy on weakness tentu harus pas di garis support gitu. Terus apakah di perbankan lebih menarik atau di consumer goods? Kalau memang consumer goods, memang beberapa hari ini ada beberapa yang juga saya pantau di consumer goods, tetapi bukan saham big cap seperti Unilever, Indofood, ICBP, tapi saya lebih memperhatikan yang seperti Mayora, kemudian MAP Group, itu yang lebih cukup banyak bergerak sebenarnya. Nah, tetapi kalau dilihat trennya juga kalau dari saya lebih suka yang MAPI sama Mayora gitu. Tetapi udah kalau memang tren ya gitu ya. Benar. Udah Tapi tren. kalau memang mau ngincer yang bank, kita harus sesuaikan dengan support trend lainnya lah. Di sana yang baru lebih pas dan resikonya lebih kecil. Gitu. Yes, benar banget. Oke banget Ervin. Nah, kemudian nih kita di komen-komen ini banyak lihat nih saham-saham third-liner, NATO, Tamu dan sebagainya. Menurut Ervin kalau strategi untuk trade di saham third-liner itu bagaimana di saat normal ini? Apakah merupakan pilihan yang tepat karena dia tidak ikut tervolatilitasnya cukup tinggi seperti indeks atau bagaimana Ervin? Karena kan biasanya pengaruh IHSG terhadap saham-saham third-liner ini cukup kecil karena mereka biasanya jarang dikuasai oleh asing. Bagaimana pendapat Ervin ini? Mau dibuka kartu nih sama Mas Bernard nih. Soalnya ini yang nanya banyak ada Tamu, NATO dan lain-lain tuh. Jadi penasaran juga aku. Jadi buat teman-teman Sukor juga bisa belajar nih bagaimana trade saham third-liner. Jadi gini, memang beberapa hari ini kalau teman-teman yang ikut uang saham biasanya yang di Telegram ya, itu biasanya kalau lihat analisanya banyak juga saham-saham third-liner yang saya pilih gitu. Karena apa? Karena memang saham third-liner lebih kecil terganggu volatile IHSG, tapi juga resikonya sebenarnya lebih besar ketika lebih besar nyangkut. Nah, saham-saham third-liner ini kita bisa mencari saham-saham yang memang pergerakannya tuh rapi gitu. Jadi ketika teman-teman tarik garis trend line ke atas, itu tuh garisnya rapi gitu. Dalam arti benar banget. Kemudian turun lagi nyentuh support, langsung mantul lagi. Mantul ke resisten, turun lagi ke support, mantul lagi. Itu yang sebenarnya bagus untuk kita pilih gitu. Dan itu cukup ada beberapa saham yang masuk dalam kategori saya gitu. Ya. Jadi semua disesuaikan dengan risk profile masing-masing ya. Benar. Jadi misal aja ada orang yang tahan sama saham third-liner, ada orang yang nggak tahan, sebagaimana kan semua disesuaikan dengan risk profile masing-masing ya. Benar. Ervin. Nah, menurut Ervin nih, kan tadi kita barusan ngomongin money management. Kira-kira money management, pilihan saham, risk management, stock universe apa yang sebaiknya teman-teman ketahui sesuai dengan risk profile teman-teman supaya nggak pada ikut-ikutan doang nih. Jadi teman-teman juga bisa melihat saham ini sesuai dengan risk profile aku atau enggak, terus money managementnya milih sahamnya gimana. Mungkin Ervin bisa berikan gambaran ke teman-teman berkaitan tentang money management. Oke, berkaitan dengan money management tentu kalau kita udah ngomongnya namanya trading, tentu kita harus punya strategi. Kalau misalnya strateginya apa? Kita harus bikin yang namanya trading plan. Nah, trading plan itu pasti trading plan pasti ada titik buy, titik sell, dan titik target. Sorry. Titik buy, target, dan stop loss. Stop loss. Itu buat yang trading. Mengapa kok butuh ketiga itu? Karena ketiga elemen itu yang akan menjadi panduan kita. Market terus bergerak, tapi trading plan ini akan tetap sama. Nah, dan ketika kita mau trading, otomatis kita bisa
cek untuk titik stop loss dengan titik target, otomatis kita harus mencari yang titik targetnya lebih besar daripada stop loss-nya. Gitu. Jangan sampai targetnya 4%, stop loss-nya 5% gitu. Nah, itu namanya udah kita lebih gambling gitu. Kemudian kalau buat teman-teman kayak tapi lot-nya yang dikecilin. Kalau memang biasanya masuk 10 juta, kemudian udah ketinggalan kereta, ya udah masuknya 3 juta. Jadi memang harga risikonya juga lebih kecil. Kemudian money management, kalau dari saya biasanya membagi uang itu sama ke saham. Jadi misalnya kita punya uang 100 juta, oke, kita beli maksimal 5 saham, berarti satu saham ketika kita beli adalah 20 juta. Gitu. Nah, tetapi kalau memang dirasa itu saham yang kurang liquid, kemudian itu saham gorengan, teman-teman boleh kurangi porsinya jadi 10 juta saja. Gitu. Kalau biasanya untuk money management yang selalu saya sarankan seperti itu. Wow, good input banget Ervin buat teman-teman support. Jadi kalau misalnya ketinggalan kereta boleh nyusul tapi porsinya dikurangi. Porsinya kecil. Betul banget. Nah, tadi Ervin juga menyebut namanya stop loss. Kadang-kadang trader kan banyak yang masih trader pemula tuh nggak tegaan sama namanya stop loss. Nah, mengapa stop loss itu penting banget sih, Ervin? Dari sudut pandang Ervin yang udah trader bertahun-tahun nih. Stop loss itu penting karena itu adalah batas resiko ya. Mengapa kita stop loss itu yang dibilang sebagai batas resiko kita jual saham rugi gitulah. Jadi di mana ketika harga mengenai stop loss, misalnya kita udah pasang stop loss 5%, itu adalah titik di mana kita tuh paling, oh ya udahlah 5% gitu. Nah, stop loss itu harus dipasang seperti itu. Alasannya kenapa kok para pemula biasa sering sayang. Karena biasanya memang pemula punya mindset yang lebih salah, mindsetnya bisa dibilang salah. Karena adalah mereka akan merasa seperti oke, habis ini akan naik, gitu kan? Habis ini akan mantul, habis ini akan pembenaran ya istilahnya pembenaran. Ya. Nah, tetapi sebenarnya hal itu juga gak semudah itu untuk rebound, gitu loh. Ketika kita memang technical analisisnya salah, otomatis rebound itu akan susah banget. Nah, kemudian kalau membahas stop loss, apalagi ya, memang biasa kebanyakan pemula itu lebih nggak mau set stop loss deh gitu, biarin. Nah, tetapi akhirnya banyak yang nyangkut. Ya kalau misalnya teman-teman tradingnya di saham-saham yang memang blue chip. Nah, tapi kalau misalnya teman-teman tradingnya di saham-saham gorengan, bisa-bisa memang sahamnya akhirnya balik ke angka 50 dan nggak gerak. Gitu. Dan itu lumayan banyak loh. Beberapa klien juga akhirnya saya sempat temuin kayak punya saham bumi tapi akhirnya udah nyangkut di 50. Kemudian ada juga yang lagi banyak makan korban tuh seperti BKSL, itu juga lagi banyak. Jadi BKSL juga lagi banyak yang nggak mau cut loss, akhirnya ya sekarang harganya di 52, 51, di ambang-ambang udah mau mati. Setuju banget Ervin. Dan ketika udah di 50, resiko teman-teman yang nggak stop loss ya teman-teman nggak bisa sell saham itu. Gitu. Yes. Setuju banget Ervin. Dan kita bisa lihat juga nih Ervin di chart IHSG. Waktu itu dia ada support kuat di sekitar 5.800. Apa yang terjadi jika teman-teman itu nggak stop loss di 5.800 waktu itu? Indeks terpelosok turun terus dari 5.800 bisa sampai 3.900. Apa jadinya kalau teman-teman beli di 5.800, jual 3.900? Banyak saham yang nilainya waktu itu dari 1.000, contohnya Antam, waktu itu kan 900 sampai 1.000-an. Jadi tinggal berapa? Tinggal 300, rugi 70%. Benar. Nah, that's why sebagai seorang trader benar banget menurut Ervin, stop loss itu penting banget membatasi risiko kita supaya kita tidak terjerembab dengan arus outflow dari saham tersebut sendiri. Benar. Seperti itu. Nah, kalau dari Ervin sendiri nih, pengalaman stop loss awal-awal menjadi seorang trader itu rasanya gimana nih? Awal-awal dulu trading juga masih belum mengenal yang namanya technical analysis, fundamental. Jadi memang dulu waktu awal-awal tuh lebih kayak ya udahlah asal beli ya kan. Kemudian faktor yang pertama itu ketika kita menjadi pemula adalah turun 1% panik, ya kan. Habis itu
habis turun 2%, oke lah kita stop loss, kita buang gitu kan. Kita buang udah rugi. Kemudian makin lama ketika kita udah mulai jenuh, harus hati-hati. Ini yang sebenarnya bahaya, karena ketika kita udah akhirnya jenuh dengan pasar saham dan merasa rugi terus, bisa-bisa kita udah gak pasang stop loss dan kita biarin. Itu juga pernah terjadi di saya. Jadi akhirnya ya udahlah, minus berapa persen ya udah terserah, toh nanti juga naik. Udah disimpan aja jadi investor gitu ya kan. Investor dadakan ya itu ya. Investor dadakan jadinya. Nah, tapi akhirnya yang sayang itu adalah modal kalian gitu. Modal kalian benar-benar udah gak gerak akhirnya. Gitu, dan kalian bisa dibilang ya, ketika teman-teman mau cut loss, aduh minusnya udah keburu besar. Sayang banget, uang 10 juta sisa 3 juta, ya kan? Bener banget. Akhirnya teman-teman akan memutuskan untuk saya biarin aja deh di sana, gitu. Padahal modal paling bahaya. penting benar. Padahal modal paling penting seorang trader itu modal kita yang mengamankan modal. Benar. Seperti di bukunya Trade Like Jesse Livermore, kan di situ dituliskan kita maksimal stop loss kalau si Jesse Livermore 10%. Daripada modal kita hilang, mending kita bisa pakai modalnya untuk muterin ke perusahaan-perusahaan yang lain. Nah, Ervin kan juga dulu kan juga awal mula kan tadi udah sharing nih. Awal mula malah stop loss dan lain-lain, akhirnya Ervin punya titik balik menjadi seorang trader yang handal dan punya founder di Ruang Saham. Nah, cerita titik baliknya tuh gimana sih? Kan Ervin belum cerita. Itu ceritanya cuma ya udah nyangkut jadi investor. Nah, titik balik Ervin jadi semangat menjadi seorang trader sejati ini gimana nih? Oke, jadi memang akhirnya di tahun itu tahun 2015, di tahun 2016 itu mulai belajar. Di sana saya mulai belajar yang namanya technical analysis, fundamental. Kemudian memang dua-duanya penting akhirnya, tetapi karena memang personally lebih suka di trading, otomatis memang dana yang saya lebih besar di trading daripada di investing gitu. Tapi memang investing ada, memang itu juga penting untuk di kemudian hari gitu. Nah, titik baliknya di mana? Titik baliknya akhirnya memang saya mengikuti banyak seminar, belajar online dan lain-lain, dan kita harus terapkan gitu loh. Jadi kita bisa bilang modal dana awal kita tuh uang belajar semua. Gitu. Yes. Jadi kita memang kita coba, kita dengan cara ini ternyata fail, kemudian dengan cara tape reading, kemudian dengan demand and supply, itu hasilnya gimana, kita bisa cek dengan benar-benar kita lakuin gitu. Jadi memang akhirnya di sana akhirnya nemu satu kunci yang ternyata ternyata cara ini yang sebenarnya paling bagus sebagai untuk ditradingkan dan cocok banget dengan personalitiku gitu. Nah, sebenarnya itu juga berbeda-beda ya personality antara saya, kemudian dengan Mas Bernard, dengan teman-teman yang lagi lihat, di mana perbedaannya tentu adalah tingkat risiko. Ketika tingkat risiko misalnya teman-teman cuma 3%, tapi saya bisa 8-10% untuk minus gitu. Nah, itu sebenarnya yang juga membedakan. Oke, jadi paling penting itu juga mengenali profil masing-masing ya teman-teman, itu tuh mau belajar teknik analisis atau enggak, mau mengamati pergerakan saham tiap harinya atau enggak, itu bisa menentukan teman-teman lebih cocok jadi investor maupun jadi seorang trader gitu ya. Dan kita harus konsisten ya di dua jenis itu, kita harus taruh di rekening terpisah ya sebaiknya Ervin ya, supaya mindsetnya enggak tercampur-campur gitu ya. Yes. Oke. Jadi memang kalau dari saya memang ada dua portofolio ya. Yang satu memang untuk invest, yang satu khusus trading, biar dananya udah terpisah lah. Bener banget. Nah, buat teman-teman yang pengen tahu tentang Ruang Saham lebih lanjut, nanti jangan lupa ya teman-teman juga follow di Instagram Ruang Saham supaya Bro Ervin sering update di sana juga, bisa ikut seminarin juga. Dan buat teman-teman yang belum punya rekening saham atau pengen trading saham bareng saya dan Sukor, teman-teman bisa lihat di eform.sukorsekilas.com, nanti pasang referral ID. Referral ID-nya di situ nanti akan dipilih namanya Ervin K, yaitu Ervin Kusuma. Jadi teman-teman nanti membantu support juga dan membantu Ervin supaya kita bertumbuh bareng-bareng dalam investasi saham dan juga trading saham. Nah, Ervin, tadi kan Ervin menyebutkan ada 2 rekening. Ada rekening investasi dan rekening trading. Nah, kriteria apa yang Ervin pakai untuk masuk ke rekening investing? Investing dulu nih, yang simple. Oh, oke. Kalau
Kriteria apa ini? Kriteria apa dulu Mas? Kriteria kamu milih saham ini untuk diinvestasi itu kriterianya apa? Parameter yang mendasari kamu misalnya mau pilih, kalau aku pilih BCA. Aku paling suka BCA jangka panjang karena tren jangka panjang dia bagus, dia banknya dibutuhin semua masyarakat, penetrasi ada luar biasa dan udah nggak tergantikan lah. Apa-apa kalau transfernya BCA, MBCA. Makanya aku pakai BCA. Nah kalau kamu gimana kriterianya? Contohnya? Overall yang saya selalu tabung BCA juga. Dan Sama. karena alasannya memang hampir sama, BCA, mengapa saya percaya dengan BCA, karena di tahun 2015, 2016 saya terjun di pasar saham, itu harga BCA cuma di 9.000, 10.000, dan saya merasa waktu itu ada sempat salah, saya belum masuk di BCA di tahun 2016, akhirnya 2017 baru masuk, itu udah di 15.000, 16.000 gitu loh. Wow, udah 50% ya? Nah, jadi itu udah di sana di titik itu juga saya merasa ya, oh my god, berarti ini udah telat banget. Dan akhirnya setelah belajar technical analysis baru lihat ternyata memang BCA trennya naik terus gitu. Kita bisa lihat trennya naik terus dan dari fundamental good, dan kemudian kita bisa lihat dari bisnisnya juga susah untuk bangkrut pasti BCA. Betul. Ya kan? Penopangnya Kemudian, siapa gitu ya, Grup Jarum. bener. Gitu. Kemudian kalau misalnya yang selain BCA, kira-kira apa yang bisa kita lihat? Yang kita bisa lihat adalah yang pertama, kalau memang teman-teman mau cari saham perusahaan yang berkembang, kita bisa lihat yang EPS-nya naik setiap tahun. EPS naik setiap tahun. Kemudian atau kalau teman-teman memang mau cari profitnya dari dividen, itu juga bisa sebenarnya. Jadi memang cari perusahaan-perusahaan seperti BCA, Indofood, itu yang memang setiap tahunnya juga pasti bagikan dividen, tetapi capital loss-nya kecil. Gitu. Kemudian kalau untuk investing, kalau buat teman-teman yang lagi di masa pandemi ini, kalau memang mau mencari saham, lebih baik mencari perusahaan-perusahaan yang ada cash flow, kecil utang. Kemudian penjualan produk itu masih untuk fokus di domestik. Itu yang akan lebih tidak terganggu. 3 kriteria untuk di masa pandemi ini. Gitu. Oke, itu 3 kriteria di saat pandemi ini berlangsung untuk investasi. Nah, kemudian nih, kriteria kalau untuk trading apa nih saham-saham yang dipilih Ervin? Kalau untuk trading, otomatis kita harus gambar sendiri ya. Kita harus gambar yang dimana, oke, lagi di support berarti kita bisa masuk. Nah, kemudian kita harus kenal yang namanya 3 trend, bearish, konsolidasi, dan bullish. Dan di mana kita, dan di sana mengapa dikatakan ada 3 ini? Karena ketika saham itu lagi di trend bearish, biasanya akan lebih susah naik. Jadi kalau teman-teman memang mau cari saham, cari yang udah konsolidasi, sekarang banyak, dan atau yang memang udah menunjukkan tanda untuk bullish. Itu. Oke, nah jadi buat teman-teman yang pengen tahu detailnya nih, nah ini cuma sneak peek ya Ervin ya. Buat teman-teman yang pengen tahu detailnya, teman-teman bisa follow Ruang Saham dan DM nanti Ruang Saham. Nanti di situ ko Ervin ataupun adminnya nanti akan membahas satu persatu bagaimana supaya teman-teman bisa belajar lebih lanjut bareng ko Ervin. Dan juga jangan lupa buat teman-teman yang belum punya rekening saham di Support Sekuritas, bisa buka di e-form.supportsekuritas.com dengan kode referral ErvinK. Fee kita murah banget, 015-025, dan teman-teman bakal dapetin aplikasi yang canggih, yaitu aplikasi Spot New Generation, yang saya pakai tiap hari untuk melakukan screening saham. Nah, ini order booknya bisa aku taruh banyak banget nih. Ini bisa kita atur sesuai dengan keinginan. Market globalnya sedang terfluktuasi sangat luar biasa. Waktu turun, tiba-tiba ada stimulus, tiba-tiba naik bentar. Terus ada berita buruk lagi tentang dampak COVID terhadap ekonomi, pengangguran naik dan lain-lain, turun lagi. Terus result bagus, naik lagi. Nah, kira-kira menurut Ervin, sentimen-sentimen apa yang perlu kita perhatikan ke depannya yang mempengaruhi kinerja Dow Jones dan juga mempengaruhi IHSG ke depannya? Untuk sentimen Dow Jones, karena kita lihat memang pengangguran di sana udah klaimnya banyak banget. Jadi memang itu yang sebenarnya agak bahaya. Tapi ketika memang Fed kembali stimulus, itu suatu angin segar di pasar modal. Jadi itu good news. Kalau memang bad news, yang ditakutkan adalah utang dari US sendiri yang terus meningkat.
gitu. Kalau di IHSG, sebenarnya kalau dari saya masih lebih ngikutin Dow Jones saja sih. Jadi kita lebih perhatiin Dow Jones saja. Ketika Dow Jones merah, ya kita harus berhati-hati. Gitu. Oke. Nah, kalau ini gimana Ervin? Kalau pengaruh terhadap laporan keuangan kuartal 2 nanti bagaimana? Pengaruhnya terhadap confidence investor dan juga terhadap pergerakan IHSG dan juga pergerakan Dow Jones nanti. Karena bentar lagi kita Q2 akan keluar kurang lebih sekitar bulan Juli, akhir Juli atau awal Agustus. Sehingga kita bisa mengetahui bagaimana sih perkiraannya nanti di Q2 itu mempengaruhi nggak keputusan investor dalam berinvestasi? Oke. Kuartal 2 sebenarnya cukup bahaya juga. Jadi memang kita harus antisipasi. Ketika teman-teman, kalau memang ada yang cek historical dari tahun 2008, yang ketika market jatuh, biasanya kita tahu kan setelah market itu jatuh paling bawah di bulan Maret, itu kita kemudian market rebound, itu ada satu kali yang akan jatuh. Yes. Yang dimana itu memang jatuhnya tidak akan sedalam yang bulan Maret, tetapi juga akan cukup berdampak. Nah, itu yang sebenarnya juga harus kita perhatikan. Gitu. Apalagi kita udah memasuki Juni akhir, sebenarnya mungkin di Juli pertengahan sampai akhir yang mulai akan banyak saham-saham yang mungkin akan ada kena sentimen. Gitu. Oke. Nah, kembali lagi berkaitan tentang saat krisis nih. Saat krisis ini kan kemarin kita sempat turun sampai 3.900. Terus naik sekitar 4.500 sampai 4.700, konsolidasi. Kemudian di akhir Mei, sekitar tanggal 20-an, itu dari 45 bisa naik ke sampai 5.100. Nah, padahal kita bisa lihat tren di 2008. Di 2008 itu juga di sekitar bulan Mei itu ada sedikit reversal, kenaikan. Akan tapi kemudian di bulan Juni, Juli, sampai Oktober itu banyak penurunan tajam. Ini aku tunjukin chartnya kali ya. Nah, boleh. Nah, ini aku biar teman-teman tahu nih. Ini di tahun 2008, ini di bulan Mei. Bulan Mei juga sama nih. Ada kenaikan, tapi habis itu dia ada penurunan tajam setelah Q2. September, Oktober, sampai awal tahun 2009. Nah, apakah hal itu bisa terjadi ke IHSG dan Dow Jones, atau stimulus saat ini yang diberikan oleh pemerintah Amerika dan juga pemerintah Indonesia itu sudah cukup kuat untuk menopang IHSG dan Dow Jones untuk bertahan di level ini? Kalau untuk bertahan, sekarang berada di angka 4.900 ya, 4.900 sampai 5.000. Ketika memang seperti yang tadi saya katakan adalah ketika kuartal 2 ada drop, ya sebenarnya akan ada kejatuhan, tetapi tidak akan lebih turun daripada yang bulan Maret kemarin. Gitu. Oke, jadi prediksinya tidak akan sedalam 3.900 waktu itu ya. Benar. Mungkin mentok-mentoknya di support 4.480 atau 4.400-an gitu ya. Ya. Baru mandor lagi. Oke. Jadi sebenarnya downside IHSG pun sebenarnya masih nggak terlalu dalam waktu itu ya, sehingga kita bisa mulai buat teman-teman yang investasi menggunakan strategi cicil bertahap. Benar. Terutama saham-saham perbankan kalau yang disarankan dari Sukor. Nah, kalau menurut Ervin beli bertahap bagusnya di perusahaan apa aja? Kalau kita kan dari Sukor kita merekomendasikan bank nih. Kenapa? Karena dia yang kalau krisis dia yang jatuhnya paling dalam, tapi after crisis dia yang reboundnya paling kencang. Jadi waktu dia turun dalam kita bisa beli bertahap. Oh, dari Evan sendiri gimana kalau untuk strategi beli bertahap? Beli bertahap memang saat ini memang paling oke sebenarnya beli bertahap. Dan dari saya sendiri kalau memang untuk investing beli bertahap, memang yang paling dipilih banking, karena kita tahu ya BBCA, BBRI udah balik ke, bukan BBCA ya, BBRI, BBNI, BMRI itu yang harganya udah jeblok, udah balik ke harga 2 tahun, 3 tahun yang lalu. Jadi buat teman-teman yang baru terjun, bisa dibilang hoki banget dapat angka segitu. Karena buat teman-teman yang udah jadi investor lama pasti juga shock kan, harga udah kembali ke sana. Gitu. Jadi memang ini kesempatan langka sih buat teman-teman. Jadi ini kalau memang mau masuk, ini saatnya. Gitu. Oke, nah kita sekarang kembali ke Q&A. Nih aku akan puterin ke atas nih. Thank you banget buat teman-teman yang udah join. Jadi kita akan diskusi satu-satu dan sebagainya macamnya. Nah, ini aku ada pertanyaan yang menarik nih dari JSH Dev. Apakah trading for living itu memungkinkan?
butuh modal awal berapa kira-kira kalau memungkinkan, Ko Ervin? Oke, trading for living, kalau dari saya sendiri, saya selalu menjawab, di Indonesia cukup berat untuk trading for living. Kemudian kalau memang untuk modal, banyak yang tanya sih, tapi sebenarnya kalau memang mau untuk modal, mungkin di range 500 juta sampai 1 M. Karena itu yang mungkin baru lebih oke untuk dapetin percentage dari jumlah pendapatannya nanti. Tapi overall jawabannya adalah susah untuk trading for living di kondisi Indonesia. Yes. Apalagi kalau teman-teman nggak punya modal yang kencang, teman-teman bisa stres sendiri, nggak punya penghasilan tambahan lainnya dari misalnya passive income, teman-teman punya coffee shop, kayak si Ervin ini juga punya coffee shop tuh. Apa namanya? Kopi kepengen. Kopi kepengen, ada toko coklat juga, coklat bubuk juga. Jadi kok Ervin ini walaupun dia trading, dia juga ada penghasilan tambahan, sehingga dia nggak akan stres karena uang yang dipakai untuk ke pasar saham itu udah uang dingin. Dan kok Ervin ini punya penghasilan lain yang bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari dia. Nah kalau teman-teman cuma fokusnya di saham doang, nggak punya penghasilan lain, semuanya uang yang di saham, pasti stres sendiri. Nggak tega cut loss, bukan uang dingin namanya. Makanya itu mempengaruhi keputusan teman-teman dalam melakukan trading. Seperti itu. Nah, ini ada pertanyaan yang menarik lagi. Nah, Telkom nih. Telkom kan lagi ngehits nih. Dari 3.000 dia sempat tembus support 3.000 ke 2970, tapi habis itu mantul lagi. Dan sekarang dia udah naik hampir lebih dari 10% kemarin, sempat dari angka 3.000 sempat ke 3.340. Nah, tetapi dia tertahan oleh resisten 3.350 sama 3.390. Nah, pandangan Erwin sendiri, Telkom kira-kira gimana nih pergerakan di minggu yang akan datang? Kalau memang bisa kembali lagi ke angka di bawah, memang support Telkom itu di harga 3.000 sampai 3.030. Nah, kalau memang mau peak, memang lebih baik di sana. Dan tapi kita terakhir memang dari kita ruang saham memang udah take profit semua di Telkom, karena memang nggak bisa lewat kita langsung take profit. Sebenarnya memang harus kita wait and see dan pantau dulu, karena Telkom juga habis RUPS ya tadi. Dan dividen payout ratio-nya turun. Tahun lalu 90%, sekarang cuma 81%. Nah, itu juga tidak itu bisa ada sentimen dari investor yang memang hold Telkom, apakah good or bad, kita pantau dulu aja sih Telkom. Yes, pantau dulu ya. Sama kita juga dari Suka udah take profit juga, karena kita ngelihat ini mau tembus-tembus gak kuat, terus sentimennya juga kurang bagus karena kan dividen payout ratio-nya turun dari 90% ke 81%. Jadi kita hari ini udah buang semua juga, take profit. Yes, bersih-bersih, benar banget. Nah, kemudian ini pertanyaan menarik juga dari Abdi Maruf. Nah, kira-kira pergerakan IHSG minggu depan seperti apa ini, Ko Ervin? IHSG minggu depan saya rasa akan tetap akan berusaha untuk tes resisten di 5.000 sampai 5.075. Kemudian kalau memang nggak bisa break, kita akan kembali lagi main di area 4.900-an. Jadi memang masih akan konsolidasi di area itu. Jadi kita akan bergerak di market sideways, di mana market ini sangat membosankan banget ya, terutama buat trader pemula yang pada waktu bullish waktu itu banyak cuan terus. Ini cuan, ini cuan, tapi biasanya konsolidasi di mana teman-teman ini merasakan cuannya lebih tipis-tipis. Apalagi terutama jika teman-teman tradingnya di saham-saham big caps ataupun saham-saham yang berkapitalisasi besar lainnya. Nah, kemudian pertanyaan satu lagi ya Ervin ya. Ini yang berkaitan tentang trading aja, karena hari ini temanya lebih trading. Nah, ini tentang personalnya Ervin, ini bagus nih. Kok Ervin, portofolionya berapa persen untuk invest dan berapa persen untuk trading? Yang menurut Koko ideal buat teman-teman semua. Atau Ervin berapa contohnya? Nanti teman-teman biar tahu aja. Oke, kalau jadi memang untuk saham itu pure uang dari hasil penghasilan, kemudian kita bagikan gitu. Jadi memang dari penghasilan kita bagi, kemudian berapa persen untuk trading, berapa persen untuk investing. Kalau personally dari saya, kalau untuk
invest itu biasa dari dana yang udah saya sisihkan, itu biasanya saya untuk nabung saham gitu biasanya bisa 30-40% masuk invest gitu. Tapi untuk trading bisa ya 60 sampai 70 gitu. Tapi tergantung, biasanya teman-teman lebih suka di invest, nggak mau trading, ya dibesarin aja yang invest. Benar, semua disesuaikan dengan risk profile masing-masing dan karakter masing-masing. Kalau Ervin ini kan karakternya agresif, mirip saya. Makanya kita pasti lebih banyak di trading. Benar. Seperti itu. Karena kan kita juga banyak pantau market. Seperti itu. Benar. Nah, buat teman-teman yang pengen tanya lebih detail berkaitan tentang investasi, segala macam, trading saham terutama, teman-teman bisa DM, bisa follow Ruang Saham dan nanti DM. Dan jangan lupa buka rekening di ifom.sukorsekuritas.com atau DM Mimin Sukor supaya teman-teman bisa dibuka rekening Sukor. Dan juga nanti video kali ini nanti akan disimpan juga Ervin di IGTV-nya Sukor dan juga di YouTube channelnya Sukor. Jadi kita Sukor juga punya YouTube channel berisi edukasi semuanya. Itu ada namanya di aku sharing ya. Ada namanya di YouTube channel Sukor. Nah, di sini kita ada edukasi dari berbagai pembicara, salah satunya Ervin, nanti juga akan diupload di YouTube channel Sukor ini. Jadi jangan lupa teman-teman untuk subscribe, kemudian tonton videonya untuk belajar dan sebagainya. Nah, kita tinggal 9 menit terakhir nih. Aku pengen dapat ini nih, kita pasti semua pengen belajar dari Ko Ervin. Kira-kira closing statement dari Ko Ervin buat teman-teman yang masih trader pemula maupun medium intermediate, bagaimana sih supaya kita sukses memanfaatkan momen krisis ini dan juga sukses melakukan investasi maupun trading saham di era new normal ini. Silahkan Ervin. Buat teman-teman yang memang masih pemula, jangan malu untuk tanya kepada para yang memang udah lama di pasar modal. Terus kemudian jangan terlalu gengsi juga, karena biasanya pemula tuh gengsi kalau misalnya loss mereka nggak mau ngomong gitu. Kemudian, nah sebenarnya loss itu memang pelajaran buat kita. Jadi kalau memang teman-teman yang masih pemula dan masih sering loss, teman-teman bisa tanya pada teman-teman yang udah lebih lama di pasar modal, kemudian bisa tanya mungkin broker-broker yang di Sukor, kemudian bisa DM di Sukor Sekuritas atau di Ruang Saham. Jadi memang jangan malu bertanya lah ketika ada problem, kenapa loss dan lain-lain. Kita harus bisa belajar. Nah, belajar juga nggak sekedar kita harus tanya kepada mentor, tapi kita juga bisa yang namanya cek di YouTube. Dan di YouTube aja sekarang juga udah banyak pembahasan investasi. Kemudian Instagram sendiri ada Ruang Saham, kemudian masih investor muda, ya kan. Nah, terus banyak deh. Kemudian teman-teman bisa cari misal di website yang bisa kasih download ebook gratis, itu juga sebenarnya cukup banyak. Atau kalau memang teman-teman di masa saat ini ya, kalau misalnya mau lebih cepat, teman-teman bisa langsung ikut kelas-kelas saham, kelas-kelas finansial. Itu yang sebenarnya jalan pintas gitu. Benar nah, kalau di Ruang Saham sendiri ada. Nah, di Ruang Saham juga ada. Pokoknya yang mau belajar dimentorin sama Ko Ervin langsung, bisa follow Instagram Ruang Saham ya Ko Ervin ya. Benar. Dan juga DM, dan di situ nanti teman-teman langsung dilayanin sama Ko Ervin atau adminnya sih? Kalau boleh tahu. Overall kita gantian dan saya selalu cek. Gitu. Jadi Ko Ervin selalu ngecek. Jadi teman-teman jangan kecewa, pasti yang ngecek juga Ko Ervin juga. Yang DM Sukor saya juga ngecek kok, sama. Kita masih saling ngecek. Benar. Yep. Karena biar teman-teman kalau tanya jawabannya bisa lebih perfect lah. Nah, benar banget. Nah, ini ada yang nanya juga nih, IG Ko Ervin apa? Boleh dikasih bocorannya nggak? IG-nya lebih private, jadi kalau memang teman-teman mau tanya-tanya, nah itu memang semuanya lebih di Ruang Saham. Gitu. Oke, nggak masalah. Sebanyak apapun deh, sebisa mungkin saya balas kok. Oke, sekali lagi thank you Ervin buat waktunya malam hari ini, luar biasa nih. Di Karena Market Checklist ini kita butuh motivasi, sehingga Ervin hari ini datang untuk motivasi kita semua para Sukorian supaya teman-teman nggak bosan di pasar saham, karena ada kalanya market bearish, bullish, kangguru atau sideways seperti ini yang sangat membosankan. Tapi nggak apa-apa, yang penting kita selalu berjuang, selalu semangat untuk mendapatkan profit dari pasar modal. Dan sekali lagi terima kasih Ervin buat waktunya.
Dan buat teman-teman yang belum buka rekening Sekosekuritas, bisa buka di eform.sekosekuritas.com. Dan khusus dari Ervinka, event hari ini kita menggunakan referral ID Ervinka, di mana teman-teman akan belajar atau mengenal Sekosekuritas lewat Ervinka. Dan kita juga di Sekosekuritas ada YouTube channel dan juga ada Telegram, di mana teman-teman